Di rumah aja, bosan gak sih? Harus diakui bahwa terkadang rasa bosan pernah menghampiriku yang merupakan seorang ibu rumah tangga alias istri yang tidak bekerja di luar rumah, yang mana lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dalam kondisi belum memiliki buah hati. Terutama rasa bosan itu muncul saat aku sedang sendirian di waktu suami sedang bekerja. Tepat 1 tahun aku resign bekerja dan memilih menjadi ibu rumah tangga yang menghabiskan waktunya di rumah, ditambah dengan adanya wabah virus corona yang sudah hampir 1 tahun lebih membuat kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah aja demi mencegah penyebaran virus makin luas. Tidak dapat dipungkiri, berhari-hari menghabiskan waktu di rumah membuatku merasa bosan. Memang, merasa bosan itu wajar, tapi jika tidak segera diatasi, bahaya juga kan? Welcome to my channel. Bismillah, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di YouTube channel Isni Ihlaziah berbagi cerita. Merasa bosan itu wajar, tapi jika tidak segera diatasi bahaya juga kan? Nah, di video kali ini aku ingin berbagi cerita bagaimana cara mengatasi rasa bosan selama di rumah aja berdasarkan pengalamanku. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel aku, dan follow Instagram aku ya. Syukron. Nah, di video kali ini aku bakal nunjukin kegiatan-kegiatan aku supaya nggak bosan di rumah. So, check it out. Biasanya sebelum melakukan aktivitas lainnya, aku beres-beres rumah dulu, karena jika rumah sudah terlihat rapi, aku jadi makin semangat melakukan aktivitas lainnya. Beberes rumah memang merupakan pekerjaan rutinan ibu rumah tangga, tapi jika dilakukan sepenuh hati, bisa menyenangkan juga loh. Enak kan kalau rumahnya sudah rapi, jadi kan gak bosan diam di rumah. Terus caraku yang lain untuk mengatasi rasa bosan yaitu dengan belajar memasak. Selama pandemi ini, tak ada salahnya untuk belajar memasak atau mencoba menu baru. Selain bisa menghemat pengeluaran, aku juga bisa memastikan kebersihan serta kualitas dari masakanku. Selain itu juga, aku berjualan online. Dengan berjualan online, aku bisa berinteraksi dengan banyak orang dan customerku. Sehingga rasa bosan selama di rumah dapat teratasi. Juga dapat penghasilan meski di rumah aja. Alhamdulillah, asik kan? Selanjutnya dengan melakukan hobi. Nah, ini dia hobiku, menjahit. Lebih tepatnya belajar menjahit. Aku pun mengisi waktuku dengan belajar menjahit. Meski nggak jago-jago amat, tapi aku suka, seneng aja gitu. Selain itu, aku juga suka membaca. Membaca buku merupakan hobiku. Membaca buku dapat menghilangkan rasa bosan, karena buku adalah jendela dunia. Meski nggak kemana-mana, kita berasa sedang keliling dunia. Seru juga kan? Membaca buku juga dapat melibatkan jaringan dan sinyal otak akan terus bekerja. Di saat mulai membaca dengan baik dan lebih fokus, maka jaringan tersebut akan semakin menguat. Teman-teman juga bisa coba membaca buku yang disukai ya. Selanjutnya, menulis juga adalah hobiku yang bisa mengatasi rasa bosan. Karena aktivitas menulis banyak manfaatnya loh. Selain menambah daya ingat, bisa juga untuk healing. Pengekspresian emosi atau perasaan yang kita alami melalui kata-kata dalam tulisan dapat mempercepat penyembuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa menulis peristiwa traumatis yang pernah dialami akan membuat luka fisik lebih cepat sembuh. Karena menulis bukan sekadar rangkaian kata, melainkan melibatkan rasa. Oh iya, untuk saat ini aku lebih senang menulis copywriting untuk usahaku. Namun di tahun ini pun alhamdulillah sudah terbit juga 1 buku antologiku. Mohon doanya terus ya agar selalu semangat. Selanjutnya, caraku mengatasi rasa bosan yaitu dengan membangkitkan minat masa kecil. Sejak kecil, aku suka menggambar, tapi nggak terlalu aku asah. Tapi nggak ada salahnya jika aku coba gali-gali lagi potensi aku. Siapa tahu malah dapat inspirasi dan rezeki baru.
Selain itu, cara mengatasi rasa bosan, sesekali aku melakukan permainan masa kecil seperti main congklak. Supaya lebih seru, bagi yang sudah berkeluarga bisa ajak pasangan atau anggota keluarga lainnya. Tapi ingat, permainan yang bisa dilakukan di dalam rumah ya, jangan permainan yang dilakuin di luar rumah. Itu mah sama aja keluar rumah dong. Nah, ini yang gak pernah aku lewatin, self-love, mencintai diri dengan melakukan perawatan diri, meski di masa pandemi. Setiap hari berada di rumah bukan berarti harus mengabaikan penampilan ya. Yang aku lakukan untuk merawatnya yaitu tetap menggunakan produk skincare secara rutin. Untuk tips memilih skincare-nya ada di video sebelumnya ya. Menyempatkan waktu untuk melakukan perawatan diri bisa menjadi salah satu kegiatan menyenangkan di rumah saat masa pandemi seperti sekarang ini. Selanjutnya, self-development. Kita nggak boleh kalah dengan rasa bosan. Untuk itu, aku selalu atasi dengan pengembangan diri yang akan berguna di kemudian hari. Rasa bosan bisa disiasati dengan melakukan hal-hal bermanfaat seperti ikut komunitas dan belajar ilmu bisnis. Ikut komunitas banyak sekali manfaatnya, jadi ngerasa nggak sendiri, bisa sharing, sadar kalau bukan cuma kita yang punya problem. Selain ikut komunitas, aku juga senang belajar ilmu bisnis. Pandemi bukan penghalang untuk belajar di saat ini, karena bisa dilakukan secara online juga, misalnya dengan mendengar atau menonton kajian muamalah bisnis secara virtual. Selain itu, belajar edit foto dan video merupakan caraku mengatasi rasa bosan selama di rumah aja. Bukan cuma untuk mengatasi rasa bosan, tapi juga memang hal ini merupakan faktor pendukung usahaku saat ini. Karena katanya, the power of business online ya fotografi. Jadi mau nggak mau aku harus belajar juga. Meski masih amatiran, nggak apa-apa, yang penting terus belajar. Seperti video untuk konten YouTube ini, aku masih proses belajar ya. Dan yang terakhir, ini yang lebih penting di antara yang penting lainnya, yaitu belajar ilmu agama. Insya Allah dengan belajar ilmu agama, kita tahu kalau setiap manusia itu ditempatkan di tempat yang sekarang ini memang sudah diatur sama Allah SWT. Kita ditempatkan di sini, ada tugasnya, ada manfaatnya buat sekitar. Itu yang kita cari tahu, dan setelahnya, jadi kita juga bisa lebih mudah untuk ikhlas. Satu lagi, ini klise banget sih, tapi kuncinya itu emang bersyukur. Banyak orang-orang yang terpaksa mencari nafkah di luar rumah karena kalau nggak bisa makan. Banyak tenaga medis yang mempertaruhkan nyawa di garda terdepan dan banyak juga orang-orang yang lagi sakit terisolasi tapi tanpa didampingi oleh keluarga. Bersyukurlah kita yang masih di rumah aja, bersama, berkumpul bareng keluarga. Dan terbukti loh, dengan bersyukur, kita bisa melihat sesuatunya dengan sisi positif. Nutrisi rohani ini memang dipercaya dapat mengembalikan kesehatan badan dan dapat mengembalikan semangat kita yang telah hilang. Hanya dengan beribadah kepada Allah lah hati kita menjadi tenang. Semoga kita semua diberi kesehatan, yang sakit semoga cepat sembuh, dan kita semua stay safe, stay positif, stay healthy. Isi nutrisi hati kita, be happy, tetap di rumah aja. Rasa bosan memang tidak bisa dihilangkan, namun bisa kita atasi dan hindari sebelum ia menghampiri. Jalani, nikmati, syukuri. Itulah beberapa kegiatan-kegiatanku untuk mengatasi rasa bosan selama di rumah aja. Sebenarnya banyak sekali kegiatan yang bisa teman-teman lakukan, seperti misalnya olahraga atau kegiatan yang disukai lainnya. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan ya. Terima kasih udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyakiti dan masih banyak kekurangannya. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk support aku membuat konten-konten informatif lainnya. Wassalamualaikum.